Alhamdulillah, bacaan surat Yasin dan tahlil terdoa telah sama-sama kita bacakan. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kitab Tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 210. Bagi bapak yang membawa HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya silakan dibuka, yang tidak membawa HP bisa lihat Al-Qur'an yang ada di masjid yang terjemahan. Untuk kode 4 saya persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibuhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehat panjang umur, sehat rohani, jasmani, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan aktivitas thalabul ilmi ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan alamiah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan salawat dan salam ini senantiasa kepada kita selaku umatnya sampai dia menjaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, alhamdulillah yang selalu istiqomah bisa menemani kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan kehidupannya, selalu dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Dan yang sama-sama kita hormati ketua DKM dan berikut jajarannya, kita doakan pula mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita semua kumpulnya di tempat yang mulia ini menjadikan wasilah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Tafsir Jalalain, masih di surah Al-Baqarah ayat 210. Silakan yang bawa Al-Quran atau HP yang ada aplikasi Al-Qurannya silakan dibuka, kita kaji bareng-bareng, kita simak bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang akan saya nanti akan saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, dan kita bisa mengamalkannya dan tidak menjadikan fitnah untuk yang mendengarkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bareng-bareng. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur.
yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradih. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal yanzuruna ay ma yanzuruna. Hal yanzuruna ay ma yanzuruna yantadiru tarikuna dukhula fihi illa ayyatiyahullah ay amruhu kaqolihi ayyatiya amru rabbi ay alaba. Hal yang turuna, jadi tidak ada yang ditunggu-tunggu. Jadi ini ayat lanjutan dari ayat kemarin yang mana Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk Islam dalam keadaan kafah. Ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu khulu bis-silmi kafah. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika masuk Islam ialah harus kafah, harus keseluruhan, harus sempurna. Jadi apa yang telah Allah perintahkan kita lakukan, apa yang telah Allah larang kita jauhi. Nah itu kafah namanya. Jadi tidak setengah-setengah. Jadi yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita jauhi, itu kafah. Tuh. Ketika orang tidak kafah dalam artian apa yang telah Allah larang tetap kita kerjakan, misal itu kan namanya tidak kafah. Tuh. Jadi Islamnya ya mungkin hanya setengah-setengah gitu, setengah-setengah, tidak sempurna keislamannya. Ketika orang melaksanakan seperti itu, kata Allah, hal yang turuna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Jadi tidak ada yang ditunggu-tunggu lagi illa ayyatiyah, melainkan atau terkecuali Allah telah mendatangkan kepada mereka, kepada orang-orang, kepada kita sebagai orang yang beriman, tapi imannya setengah-setengah. Ini peringatan, sebenarnya peringatan untuk kita. Jadi tidak ada yang ditunggu lagi bagi Allah. Apa yang didatangkan oleh Allah seperti bidulalin minal ghamam, ialah naungan-naungan dari awan atau dari mega, yang mana padahal naungan-naungan dari awan itu ialah sebuah tanda akan turunnya hujan, yaitu rahmat. Dan wal malaikat wa qudiyal amr, dan malaikat yang menggiring awan-awan tersebut wa qudiyal amr, dan disempurnakan perkara-perkara ayat tamma amru hilakihim. Jadi malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan perintah apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu kerusakan. Seperti yang mana tadinya ghamam ialah awan yang digiring oleh malaikat sebuah rahmat, bisa jadi itu adalah sebuah azab, kayak azab aku. Bisa jadi dijadikan sebuah azab, seperti Allah menurunkan hujan, itu kan sebuah rahmat. Tapi bisa saja Allah menurunkan hujan tersebut yang tadinya rahmat menjadi azab, betul. Jadi tidak ada yang harus ditunggu-tunggu lagi masalah azab. Yang tadinya rahmat pun bisa jadi bisa ketika itu menjadi
itu adalah peringatan untuk kita, sebenarnya untuk kita yang beriman, yang mana imannya itu ialah tidak kafir. Ayat sebelumnya tuh. Jadi kan lanjutannya. Mungkin kalau yang haji kemarin ya masih ingat lah. Kalau yang haji ya nggak ingat. Ayat ada di ayat sebelumnya tuh. Yang mana kisah-kisah seperti Salabah tuh. Terus Abdullah bin Salam tuh. Yang mana Allah menurunkan ayat tersebut ialah sebuah peringatan. Yang mana Allah bisa saja menurunkan ayat Anda wal makna Allah ayyasallu alaihim adab fi surati rahmah. Jadi Allah menurunkan adab ialah fi surati rahmah berupa rahmat. Jadi Allah bisa saja menurunkan adab berupa rahmat, dianggapnya rahmat seperti hujan, memang rahmat hujan, tapi ketika hujan tersebut dijadikan adab, Allah bisa saja menjadikan hujan tersebut sebagai adab siksaan, sebagai teguran dari Allah. Misalkan hujannya yang 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam banjir, kebanjiran kan ya, banjiran. Ini kadang-kadang kan ya sehari sebelumnya sudah banjir gitu. Seperti itu. Jadi bagi Allah hal yang duruna illa ayat yang Allah bidulali minal ghamam. Walaupun Allah hanya menggiring dan Allah memerintahkan malaikat untuk menggiring awan tersebut, naungan-naungan awan tersebut untuk menurunkan hujan, yang mana naungan tersebut ialah rahmat, bisa saja Allah menjadikan adab. Karena bagi Allah hal yang turun, nah tidak ada yang harus ditunggu-tunggu bagi Allah, Pak. Jangan menunggu nanti gitu kan. Jadi Allah mau berupaya pun bisa saja seperti itu. Karena apa? Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah turja'ul umur, segala perkara dikembalikan. Jadi dikembalikan kepada Allah. Jadi segala perkara dikembalikannya kepada Allah. Makanya kita disunahkan, dianjurkan ketika kita punya janji, kita dengan kalimatnya menjawab insya Allah. Besok datang ya, saya mau ada acara, insya Allah. Jangan siap saya datang, pasti saya datang. Ketika itu ada cobaan gitu kan, ya ada halangan atau apa tuh, yang tidak bisa dia datang itu sebenarnya sudah kehendak Allah. Makanya kita dianjurkan harus mengucapkan insya Allah. Tuh besok misalkan kemana, insya Allah saya ikut. Itu sudah kan insya Allah. Ketika datang musibah Allah, ketika ada musibah Allah mengajarkan kepada kita inna lillah. Ketika ada yang takjub, ada yang mewah-mewah, ada yang benar-benar seperti apa ya, takjub, banyak takjub, dilihat itu indah, masya Allah gitu. Atau ada yang lebih apa ya, yang lebih di luar nalar kita, kayak misalkan anak kecil dia sudah bisa hafal Al-Quran atau kelebihannya melebihi kita, itu disunahkan, dianjurkan kita mengucapkan subhanallah seperti itu. Jadi jangan misalkan diundang kita, insya Allah saya datang, nggak ada kalimat insya Allah, langsung aja pasti saya datang, pasti gitu kan ya, nggak akan ragu lagi. Dan kita doakan pula ketua majelis taklim kita yang saat ini mungkin lagi sakit, jadi pulang kerja katanya nggak bisa berapat ke sini lagi, apalagi sakit katanya kurang enak badan. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sal bani Israil kam aytainahum, sal bani Israil kam aytainahum min ayatin bayyinah. Sal bani, sal ayya Muhammad, is'al. Di kalimat as'ala yus'ilu is'alan, mus'alan wa mus'ilul wa mus'ilul is'al. Tuh. Jadi wa asluhu is'al. Nukilat
Futihatil hamdatus saniyatu ila saqil. Is'al tadi. Sal kata Allah, tanyakan oleh engkau ya Muhammad. Coba Muhammad tanyakan oleh engkau kepada golongan-golongan Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah gitu. Jadi ini ayat diturunkan di kota Madinah ketika orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi tidak seluruhnya beriman, tidak keseluruhan. Jadi kayak iman kita lah mungkin di zaman sekarang gitu ya. Jadi iman doang gitu, iman. Coba ya ketika Allah perintahkan kita, kadang Allah memerintahkan sholat kita kagak sholat, Allah memerintahkan puasa kita kagak puasa gitu ya. Itu kan namanya tidak keseluruhan. Coba tanyakan oleh engkau ya Muhammad kepada Bani Israel tabkitan. Jadi nanyakannya itu tabkitan, jadi sebagai teguran, takrian atau bikhan atau celaan, teguran. Jadi nanyanya itu ya padahal tahu gitu, cuma nanya sebagai teguran gitu. Gimana sih nanya sebagai teguran? Kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak min ayatin bayyinah, bukti-bukti atau ayat-ayat yang jelas yang kami datangkan kepada mereka di zaman seperti di zaman dulu, zaman Nabi Musa. Karena kan golongan Bani Israel mah ketika di zaman golongan Nabi Musa. Jadi ada turunan Bani Israel yang mana di kota Madinah beriman kepada Allah, tapi berimannya tidak sempurna, tidak seluruhnya. Coba tanyakan kepada mereka Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak bukti-bukti yang Allah turunkan dulu di zaman Nabi Musa, bukti-bukti yang nyata, yang jelas, seperti kafulkil bahri, seperti Nabi Musa bisa membedah lautan, wa injalil manni wasalwa, seperti Allah menurunkan manni wasalwa, yang menurunkan madu dan burung puyuh, jadi makanan-makanan yang lezat. Kan dulu juga kata Allah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dulu juga kemampuan atau kehebatan Allah itu ada, dijelaskan dulu juga ada di zaman Nabi Musa. Coba tanyakan kepada mereka Muhammad, wa may yubaddil nikmatallah min ba'di ma ja'akum fa innallaha syadidul iqab. Bahkan kata Allah, wa may yubaddil nikmatallah, barang siapa yang menukarkan nikmat Allah, ayma an'ama bihi alaihi minal ayati an-nasabatul hidayah. Jadi barang siapa yang tidak bersyukur, yang tidak menerima tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan, padahal dari zaman dulu, zaman Nabi Musa pun nikmat-nikmat tersebut, ayat-ayat tersebut itu sangat jelas adanya. Jadi kata Allah, wa may yubaddil nikmatullah, barang siapa yang menukarkan nikmat-nikmat Allah, yang tidak percaya kepada nikmat Allah, min ba'di ma ja'ahu, setelah Allah menurunkan ayat-ayat tersebut, setelah Allah mendatangkan nikmat-nikmat yang telah Allah turunkan, setelah Allah memberikan mukjizat kepada nabinya masing-masing, tidak percaya bahwa fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya siksaan Allah, maka sesungguhnya Allah itu sangat keras menyiksa. Jadi siksaan Allah itu sangat keras. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang
tidak percaya tentang ilmu-ilmu Allah, tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Makanya kan ada tadi ayat wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, apa yang la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Makanya kita harus tetap bersyukur ya. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, entah itu sedikit ya apalagi banyak ya, entah itu sedikit, itu tetap harus kita bersyukur kepada Allah. Dan apa yang telah Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Nabi kita, Allah perintahkan kepada kita, itu harus kita patuhi. Karena hakikatnya ketika orang itu tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau mematuhi apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, pada hakikatnya secara langsung kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur itu ya orang yang menuruti apa yang telah Allah perintahkan. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita puasa. Itu tandanya orang yang bersyukur. Makanya kata ulama, tidak bisa dikatakan orang bersyukur yang hanya mengucapkan alhamdulillah doang. Itu tapi sholat tidak mau, puasa enggak, zakat tidak. Dia hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak diucapkan apa, tidak termasuk orang yang bersyukur. Orang seperti itu mah jadi hanya di mulut doang gitu. Jadi ini adalah sebuah peringatan sebenarnya untuk kita. Wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Di barang siapa yang menukarkan nikmat-nikmat Allah setelah Allah mendatangkan dalil-dalil, menurunkan nikmat-nikmat, memberikan nikmat kepada kita, kemudian tidak bersyukur, maka fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya siksaan Allah itu sangat keras. Itu berbicara sangat keras ya. Kayaknya kita mah nggak ada gemetar-gemetarnya gitu. Yang padahal kita kalau berbicara neraka sampai wang-wangnya saja, tahu wang-wang itu arang tahu bahasa Jawa wang-wang ya, kalau ya wang-wang ya aja. Iya, namanya masih merah. Iya. Bukan apinya, itunya saja tuh, arahnya saja, baratnya. Itu padahal kata ulama, api yang ada di dunia itu bara yang sudah dicuci 70 kali cucian, yang sudah dicuci 70 kali cucian, yang diturunkan ke alam dunia. Api yang ada di alam dunia itu dari baranya dicuci 70 kali cucian, kemudian diturunkan ke alam dunia, segitu tuh panasnya. Jadi ketika ya membakar apa yang dibakar ya seperti itu, menghabisi sejak beberapa sebutnya gitu, rumah habis gitu kan, apalagi rumah gitu baratnya, apa aja habis itu sama api. Itu padahal dia hanya barangnya yang dicuci 70 kali cucian itu, bukan apinya ya, apalagi kalau tidak dicuci itu. Nah itu untuk siapa? Untuk persediaan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah untuk bila kita yakin ya, kita tidak jadi berbicara seperti itu karena kita terhijab kayaknya. Jadi terhijab oleh dunia, terhijab oleh kesenangan kita mah ya. Makanya kita mah ya santai-santai aja. Yang padahal kalau kita sudah meninggal itu nggak mungkin kembali lagi kan ya.
nggak ada ceritanya orang yang sudah dikubur di tempat balik lagi di mereka. Iya. Yang padahal kita kalau sudah meninggal nggak bisa kita ibadah kembali, nggak bisa. Apa yang kita amalkan? Ya amal perbuatan kita. Tapi kita itu perkataan bukan sekali dua kali dan bukan dari satu dua orang, bukan. Dari setiap ustaz pun, setiap komentar pun pasti memberikan peringatan seperti itu. Tapi ya tetap aja kita apa? Lupa mulu sebenarnya, lupa terus. Itu lupa. Karena apa? Karena hati kita itu terhijab, terhalang oleh dunia, oleh kesenangan dunia. Makanya kita lupa dengan semua itu, lupa. Kita kalau tidak terhijab, tidak terhalang oleh dunia, oleh kenikmatan dunia, ini masih pasti terpenuhi. Udah pasti penuh. Karena saya yakin orang itu pasti tahu, semuanya tahu. Ketika dia melakukan kebaikan pasti dapat pahala, pasti semuanya tahu. Tapi kenapa kita datang ke masjid agak mau gitu kan ya? Ya masih yang muda-muda mah, ibaratnya yang muda-muda mah karena masih darah muda mungkin ya. Jadi berpikirnya ya umurnya masih panjang. Nih yang sudah tua-tua, yang sudah tua-tua ya masih gak mau, aja gak mau gitu ya. Terus maunya apa gitu. Nah itu gitu. Jadi kalau maaf banget, semuanya pasti tahu setiap in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Setiap melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, setiap orang yang melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Itu semuanya udah pasti tahu, ilah semuanya itu pasti tahu. Tapi kenapa kita tahu tapi tidak mau datang? Nah, karena tidak bisa melawan nafsu kita. Makanya kata ulama di zaman sekarang itu orang yang paling besar jihadnya, yang disebut jihad itu ialah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya. Orang yang bisa memerangi hawa nafsu, orang yang sudah luar biasa. Jadi nafsu itu bisa dikendalikan oleh akal sehat. Bukan akal sehat yang dikendalikan oleh nafsu. Kalau nafsu sudah bisa dikendalikan oleh akal sehat, selamat. Tapi kalau akal sehat kita dikuasai oleh nafsu, itu rasa-rasanya tidak akan selamat. Karena nafsu pengennya pokoknya yang enak-enak aja nafsu pokoknya. Nafsu pengen yang asik-asik, yang enak-enak, yang indah-indah. Nafsu itu nafsu itu pengennya seperti itu. Makanya nafsu itu pengennya ya lihat yang indah-indah, telinga pengen dengar yang asik-asik itu nafsu seperti itu. Maaf ya, nafsu ketika kita di jalan misalnya di luar melihat orang yang indah-indah, itu pasti wah orang itu bagus banget, itu nafsu. Padahal itu dari nafsu yang padahal sama aja sama yang di rumah gitu. Tapi nafsu berkata lain nafsu itu. Kalau hanya sekelebatan gitu, melihat sekelebatan terus, nah itu nggak mau lihat lagi gimana? Oh itu. Cantik amat, subhanallah. Tapi balik lagi enggak. Lihat kedua masih tuh. Kalian pertama rezeki ya kalau yang kedua maksiat. Itu yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau orang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, itu tanda-tandanya orang yang selamat. Tidak sedikit orang yang berbohong karena nafsu, orang yang saling membunuh karena nafsu. Tidak sedikit orang yang saling bunuh itu karena nafsu. Hebat di zaman sekarang ialah orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Jihad namanya itu. Zuyyina lil ladzina
bighairi hisab. Kata Allah, zayyana lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dunia. Zayyana lil ladzina kafaru, dihiasi orang-orang yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah, min ahli Makkah, dari ahli Mekah dulu yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak iman kepada Allah. Al-hayatud dunya, ialah dihiasi dengan kehidupan dunia. Beda kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mah biasanya beda hartanya gitu, paling banyak. Kita paling punya motor, yang tidak beriman kepada Allah punya apartemen dan lain sebagainya. Itu jangan aneh, kata Allah. Jangan aneh. Makanya ketika umat muslim menyaingi tentang perkara dunia, orang-orang yang tidak beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan tersaingi karena sudah ada di Al-Qur'annya. Gitu. Sudah ada di Al-Qur'an. Karena apa? Karena surganya di dunia diberikan oleh Allah. Makanya kata Allah, zayyana lil ladzina kafaru hayatud dunya, dihiasilah orang-orang yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak menunggalkan Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah, ialah dihias dengan al-hayatud dunya, dengan kehidupan dunia, dengan kemewahan dunia. Dan wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan Allah merendahkan atau menghinakan wa yaskharuna minal ladzina amanu, wa yaskharuna, dan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah itu menghinakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ini ayat ialah turunnya di kota Madinah, tapi menceritakan tentang orang-orang kufur yang di kota Mekah. Jadi di kota Mekah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di kota Mekah, hartanya sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang mengalahkan hartanya, saking banyaknya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hartanya sangat berlimpah. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, wa yaskhuruna, menghinakan, jadi menganggap hina kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi makanya maaf ya, kalau misalkan seseorang dia membanggakan hartanya, kemudian merendahkan orang lain dengan hartanya, dia bandingkan hartanya dengan harta orang lain tersebut, itu adalah sebuah sifat-sifat orang yang kufur kepada Allah. Karena dulu juga orang-orang kufur juga yang dulu ya seperti itu. Jadi menganggap hina, menganggap tidak ada apa-apanya orang yang beriman kepada Allah. Buktinya saya tidak beriman kepada Allah, makin banyak hartanya gitu. Itu jangan aneh kata Allah. Karena apa kata Allah? Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, kata Allah. Yang padahal kata Allah, walladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, fawqahum yawmal qiyamati, nanti di hari kiamat ialah fawqahum, nanti akan ada di atas mereka derajatnya. Di dunia enggak ada apa-apanya ya, paling lama 60-70 tahun mereka bisa menikmatinya kata Allah. Jangan heran, jangan merasa hina dengan kekayaan mereka. Jangan, kata Allah. Walladzina fawqahum yaumal qiyamah, nanti di akhirat maka kata Allah, kalian akan ada paling atas derajatnya, paling tinggi derajatnya daripada harta-harta mereka
yang ada di alam dunia. Boleh saja mereka sekarang punya apartemen, tinggal di lantai paling atas, merendahkan orang-orang muslim, tapi kata Allah, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Nanti di akhirat Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya rugi ketika orang Islam dia tidak menjalani dengan baik keislamannya, harta akhirnya kagak punya, amal kebaikannya nggak punya, rugi gitu. Pokoknya kalau udah harta nggak punya, tidak bisa menyaingi dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, udah banyakin aja, udah amal ibadah kepada Allah, udah itu jalan satu-satunya gitu. Kita harta nggak punya, akhirnya terus ya amal solehnya kagak punya gitu kan ya, itu rugi. Kalau mereka yang tidak beriman kepada Allah, wajar hartanya banyak, karena dunianya surganya, keindahan kemewahannya sudah diberikan di alam dunia. Wajar per bulannya misalkan puluhan juta, wajar. Padahal itu tidak ada apa-apanya bagi Allah, karena wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Karena Allah yang memberikan rezeki terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah sudah mau memberikan rezeki kepada orang-orang muslim, orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, bisa saja Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tapi rencana kita dan rencana Allah itu lebih baik adanya di rencana Allah. Bisa saja Allah tidak menurunkan rezeki yang berlimpah untuk kita, Allah tidak memberikan harta yang berlimpah untuk kita, tapi Allah masukkan ke dalam surganya Allah yang tidak terhingga. Itu adalah sebuah rezeki dari Allah. Itu rezeki yang tidak terhitung, yang tidak terhingga. Kita makan tahunya selama ini kan rezeki itu ya berupa uang gitu ya, tahunya berupa uang aja. Padahal rezeki itu bukan hanya uang saja. Kita bisa berjalan kaki sehat, bisa melihat dengan sempurna, itu adalah sebuah rezeki sebenarnya. Jadi bukan harta duit doang, bukan. Kita itu rasanya kita yang disebut rezeki itu ketika kita mendapatkan duit gitu ya. Padahal bukan seperti itu. Banyak rezeki Allah itu. Jadi jangan heran, kata Allah, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Jangan heran ketika mereka banyak hartanya, ketika mereka berlimpah hartanya, mereka menghinakan orang-orang Islam, orang-orang muslim misalnya. Itu jangan heran, nanti kata Allah, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya manfaatnya kita ya, apalagi hidup kita baru berkecukupan lah ibaratnya, itu jangan pernah sekali-kali kita merendahkan orang lain. Jangan pernah sekali-kali merendahkan kehidupan orang lain, apalagi sesama umat muslim gitu. Karena apa? Karena ketika kita merendahkan orang lain, boleh jadi nanti walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, boleh jadi orang yang kita rendahkan di alam dunia, dia derajatnya lebih tinggi daripada kita ketika di dunia. Seperti itu. Pokoknya jalanlah kehidupan dengan sebaik-baiknya, gitu ya, untuk kita dan keluarga kita. Mana tadi? Karena nasu ummatan wahidah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Karena pengajian itu adalah obat untuk rohani atau
atau vitamin untuk rohani. Adapun untuk jasmaninya itu sudah nunggu itu. Ya, untuk jasmani nama. Jadi harus lengkap, jasmani ada, untuk rohani juga ada. Jadi tidak cukup dengan jasmani saja, rohani juga butuh vitamin, rohani juga butuh obat. Karena apa? Karena nanti ketika kita meninggal dunia, yang dipertanyakan, yang ditanya adalah rohani kita. Jasad mah udah nggak bisa ngapa-ngapain, jasad dipendam di perut bumi gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang bertanggung jawab adalah rohani kita. Jadi ketika kita sayang kepada rohani kita, yuk kita jalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dengan beriman kepada Allah, ialah harus kafah, harus keseluruhan. Karena itu adalah sebuah perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Jadi kalau beriman kepada Allah, masuk Islam, itu harus kafah, harus keseluruhan. Qul masuk pada makada subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.